96,5 FM. Teman yang setiap suara. Sembilan 96,5 FM, teman setia setiap suara. Hey what's up Atheners, bareng sama aku Ersha. Dan aku Pierce di Olahragain. Kali ini bakal nginfoin kalian semua kabar dari olahraga, terutama dari olahraga lapangan hijau kebanggaan kita. Lapangan hijau mana tuh? Ya lapangan mana lagi kalau bukan sepak bola tanah air kita. Dari berita yang bikin habis dapat lotre sampai ditinggal nikah sama mantan nih Pierce. Langsung aja kita spill aja lah ya. Ada kabar yang bikin kagum nih Atheners. Kevin Dix terpilih jadi dewan tim di Borussia Mönchengladbach. Gimana menurut kamu nih Er? Jelas dong, ini update besar ya Pierce. Kevin Dix ini udah cetak gol di laga uji coba lawan Valencia loh. Gladbach butuh pemimpin di lini belakang, dan Kevin Dix disiapkan buat ini. Wah keren banget emang kembaran aku nih Er, si Mas Kevin. Tapi di next ini kita bakal ngebahas juga Justin Hapner yang balik ke Belanda usai 5 tahun di Inggris bareng dengan Wolves U21. Sempat bermain di Jepang dan bergabung dengan Fortuna Sittard. Tapi dia agak sendirian di posisi bek tengah nih. Ada Ivan Marquez yang bakal jadi saingan berat nih Pierce. Dan ada Emil Audero yang akhirnya balik lagi ke Serie A nih bareng dengan Cremonese setelah Como dan Palermo gagal permanenkan dia. Cremonese butuh kiper berpengalaman nih, dan Audero jadi pilihan utama musim ini. Wah gila, keren banget emang sepak bola kita. Tapi ini baru beberapa nih masih ada loh yang lain. Bener banget nih Pierce. Ayo kita ke yang berikutnya. Let's go. Dari timnas kita melipir ke klub sepak bola lokal kita nih. Yoi Pierce. First ada Persib Bandung, juara Liga 1 di tahun 2024-2025 nih Atheners. Mereka bakal mewakili di ACL 2. Serta ada Dewa United untuk AFC Challenge League 2025-2026. Namun Atheners, kedua klub tersebut harus melalui babak playoff terlebih dahulu di kompetisi masing-masing lantaran konvensi nilai kompetisi Liga 1 yang hanya menempati posisi ke-25 di Asia Atheners. Persib Bandung berhasil mengalahkan Manila Tiger dengan skor 2-1. Kemenangan ini membawa Persib Bandung ke fase grup ACL 2 dan Dewa United bakal melakukan laga perdana pada tanggal 26 Oktober 2025 nih Atheners. Yap, Atheners, sekarang kita bakal lanjut ke highlight sepak bola lokal kita dulu nih. Yoi. Persib Bandung versus Persebaya Surabaya pada Jumat 12 September 2025 pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion GBLA Bandung. Pada pertandingan ini, kita melihat dua pemain timnas yang baru didatangkan Persib Bandung masih di bangku cadangan, yaitu Tom Haye dan Eliano Reijnders. Di menit 53, Persib mendapatkan counter attack yang digiring oleh Bergwijn nomor punggung 97 yang kemudian memberikan umpan silang kepada William Barros dan dieksekusi dengan tendangan kaki kanan yang menghasilkan gol 1-0. Dan akhirnya nih Atheners, di menit 61, 3 punggawa baru Persib Bandung yakni Tom Haye, Andre Jung, dan Eliano Reijnders masuk menggantikan Kakang Rudianto, Mark Klok, dan Ramon de Andrade Souza. Hujan deras mengguyur Stadion Gelora Bandung Lautan Api di menit 71. Wasit sempat menghentikan jalannya pertandingan karena genangan air yang meluas di lapangan. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya. Tak ada lagi gol yang tercipta hingga berakhirnya babak kedua. Laga pun dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 1-0. Atheners, kita lanjut ke highlight Indonesia versus Mali U17. Kita akan meringkas pertandingan Garuda Muda kita kemarin nih teman-teman. Garuda Muda kita menelan kekalahan nih Pierce. Aduh sayang banget. Timnas Muda Mali berhasil mengedarkan jaring gawang Indonesia kita lewat skema umpan silang di menit 21. Sayang banget tapi nih Garuda Muda kita kebobolan lagi di menit 33 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Kita akuin sih, tendangan dari timnas muda Mali sangat keras.
Dan gak hanya itu aja Pierce, di menit 37 timnas muda kita dapat lemparan ke dalam. Diambil oleh Fabio Asca dengan lemparan yang indah banget, disambut oleh Alberto Henga yang memperkecil ketinggalan. Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan dari Mali pada Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Delhi, Senin 18 Agustus 2025. Mali yang bermain menekan membuat timnas kita lebih banyak bertahan nih Ateners. Benteng pertahanan yang digalang oleh Iputu Panji bisa membuat lawan tidak terlalu mendominasi. Wah ini lumayan lah ya biar nggak kalah-kalah banget. Betul banget sih. Tapi runner up Piala Afrika U17 2025 berulang kali berupaya mencetak gol. Namun Dava Al-Ghazami tampil cukup baik di bawah mister gawang Indonesia nih Dari kabar pemain dan highlight timnas, biasanya nggak afdol kalau nggak ada kebijakan yang mengundang kontroversi nih. Betul banget nih Pierce. Ateners, kebijakan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia telah menjadi pusat perhatian. Waduh, apa tuh? Nggak hanya di dalam negeri, tapi juga di panggung internasional. Waduh. Media olahraga ternama seperti The Athletic menyoroti bagaimana para pemain naturalisasi Indonesia mendapatkan ketenaran yang luar biasa. Gak hanya di lapangan, tapi juga di dunia maya. Salah satu contohnya nih, ada Martin Paes, kiper dari FC Dallas yang baru saja dinaturalisasi pada April 2024, yang lahir dan besar di Belanda, teman-teman. Paes kini menjadi bintang timnas Indonesia. Tapi kan Paes pemain yang bagus ya, Pierce. Dia ada keturunan Indonesia, so it's okay begitu loh, nggak masalah menurutku. Ya bener banget sih, tapi tetap aja ada beberapa pihak yang nggak setuju sama naturalisasi yang terlalu banyak ini gitu loh. Bahkan media Vietnam mencatat kalau naturalisasi ini bakal mengorbankan identitas tim nasional sampai pemain lokal kehilangan kesempatan nih Waduh, naturalisasi ini cara instan sebutannya lah ya, Ateners. Buat naikin kualitas tim dan ekspor internasional. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bakal mengorbankan pengembangan jangka panjang sepak bola kita nih Ateners. Betul banget, tinggal nanti PSSI bisa menjaga keseimbangan ini atau enggak. Biar prestasi yang kita dapat bukan cuma sesaat nih Asik, kata-kata hari ini dari Mas Pierce teman-teman. Sudah cocok nih jadi mentor. Kalau aku sih 50-50 lah ya sama situasi ini. Banyak banget pemain lokal muda kita yang bagus nih Ateners. Cuma perlu ditingkatkan skillnya aja. Banyak banget akademi sepak bola lokal yang udah mengembangkan skill sejak usia dini. Seperti Akademi Persik Cimahi, Unesa FC Academy, MVS, dan Savin Pati Sports School. Tapi mengembangkan skill belum tentu cukup sih menurut aku. Masih perlu mengedepankan kedisiplinan, kerjasama antar pemain, dan latihan rutin. Bakat tanpa kerjasama dan komunikasi ini gak bisa dipisahin. Yes, benar banget tuh Ateners, dengerin ya. Itu beberapa poin yang masih harus dibenahi akademi sepak bola lokal kita. Gak hanya itu, para pemain juga masih terbawa emosi, terutama dari U12 nih. Umur yang mulai belajar dari lapangan kecil ke lapangan besar. Ego mereka nih masih tinggi dengan membayangkan lapangan besar ini gak jauh beda sama lapangan kecil. Bahkan beberapa anak memiliki kemampuan yang udah hebat banget di akademi. Tapi begitu di lapangan besar, langsung KO. Gak jarang nih ada yang mentok di akademi doang. Waduh, parah nih. Ini masih menjadi PR yang perlu dibenahi. Tapi apa cuman itu yang perlu dibenahi? Ya mesti enggak dong, masih ada lagi. Pelatih bahkan seringkali menganak emaskan beberapa pemain hingga menerima uang suap dan kurang memperhatikan anak didiknya yang lain. Ini membuat akademi sepak bola kita bahkan masih berantakan. PR yang cukup banyak ya. Memang ini tuh penting banget sih yang harus disadari sama calon-calon pemain negara kita. Benar banget Pir. Sepak bola lokal harus berkembang lagi, didampingi dengan support dari masyarakat dan juga pemerintah.
Nah, itu dia info-info sepak bola negara kita tercinta. Kita sudah sampai di ujung acara nih. Waduh, gak kerasa ya Pierce, kita udah ngasih banyak banget informasi ke Ateners. Betul banget Ateners. Terima kasih Ateners. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat menghadapi hari yang penuh kerikil dan jarum ya. Ingat, di dunia ini masih ada nasi padang. See you Ateners. 96,5 FM. Teman setia setiap suara.